Halo semuanya, selamat datang di Daya Kuda Channel. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya akan membahas mengenai mobil yang cukup legendaris di Indonesia. Apakah itu? Simak terus video berikut ini. Ya, inilah dia Suzuki Carry yang lahir di Indonesia pada tahun 90-an. Mobil ini merupakan generasi kedua yang muncul setelah Carry 10 atau Carry 1000cc. Futura menjadi varian baru karena memiliki kapasitas mesin 1300cc pada awal kemunculannya. Seiring berjalannya waktu, mobil ini memiliki varian mesin baru yakni 1600cc. Hingga pada tahun 2000-an muncul regulasi pemerintah baru yang mengatur tentang kendaraan barang mewah di atas 1500cc. Dan akhirnya, Suzuki menurunkan kapasitas mesin Futura menjadi 1500cc saja. Dan kapasitas itu digunakan hingga saat ini. Ya, inilah dia mobil Suzuki Carry 1300cc tahun 1997. Nah, ngomongin soal Suzuki Carry, rasanya sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia karena mobil ini banyak digunakan oleh masyarakat, dapat digunakan untuk angkutan, dapat digunakan untuk mobil pengangkut barang, dan juga dapat digunakan untuk mobil keluarga. Nah, saya penasaran mengapa mobil ini sangat laku di Indonesia. Mungkin salah satunya yang menjadikan ketertarikan masyarakat untuk memiliki mobil ini karena kapasitas dari mobil itu sendiri. Nah, mobil ini memiliki dua varian atau dua tipe. Untuk di bawah tahun 2005, dia memiliki tipe DRV dan tipe GRV. Yang mana memiliki antara tipe DRV dan GRV itu memiliki sedikit perbedaan yang nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk mobil ini kebetulan memiliki tipe GRV. Dalam tipe DRV, dia dapat memuat 9 hingga 10 orang karena jok baris ketiga dalam tipe DRV dia berhadapan sehingga dapat diisi dengan 4 orang di bagian jok baris ketiga. Nah, namun untuk tipe GRV ini dia memiliki jok dengan menghadap ke depan semuanya. Sehingga itulah salah satu yang membedakan tipe DRV dan GRV. Kita lihat dari bagian depan, dia memiliki lampu utama yang seolah ukurannya menyatu dengan grill, satu tarikan garis lurus. Nah, lampu utama ini dibarengi dengan di bagian sudut pojok ini dia memiliki lampu sen. Yang lampu sennya ini memiliki multifungsi karena dia sekaligus menjadi lampu kota. Nah, ketika lampu kota itu dinyalakan, dia akan menyala, dan ketika dibarengi dengan lampu sen, nyala dari lampu sen itu sendiri lebih terang dibandingkan lampu kotanya. Kemudian kita mendapatkan grill. Grillnya ini kebetulan sudah diganti oleh pemiliknya menggunakan grill Suzuki Carry yang tahun lebih muda. Di mana grill ini menggunakan grill Suzuki Carry tahun 2010 ke atas. Di bagian tengahnya kita mendapatkan logo Suzuki yang sangat jelas. Kemudian, nah ini yang menjadi salah satu keunggulan dari mobil zaman dulu itu mengenai bempernya. Ya, bempernya ini menggunakan bemper berbahan dasar besi. Jadi cukup kuat untuk menahan benturan atau senggolan dengan benda lain. Namun kita tidak mengharapkan itu ya. Kemudian di bawahnya ini kita mendapatkan kisi-kisian untuk angin. Seolah seperti untuk memberikan sirkulasi udara pada mesin. Namun mesinnya ini karena mobil ini tidak memiliki moncong sehingga mesinnya berada di bagian bawah jok penumpang depan. Nah, di bagian atas ini, di bawah kaca, kita mendapatkan washer untuk wiper yang dapat digunakan untuk membersihkan kaca depan. Seperti itu. Sekarang kita lanjut kepada bagian samping. Entah mengapa, di tahun 2020 ini, mobil ini masih banyak sekali peminatnya. Namun menurut saya karena kapasitas daya angkutnya yang luas, perawatan mudah menjadikan mobil ini banyak pemiliknya. Apalagi di daerah pedesaan seperti di tempat saya ini, mobil ini masih menjadi primadona untuk sebagian orang. Langsung saja kita ke bawah. Nah, dia memiliki ban dengan ukuran 175/70 ring 13. Nah,
ini salah satu juga untuk pembeda tipe DRV dan GRV. Kalau tipe GRV, dia bukan kaleng lagi, dia peleknya OEM dari Suzuki. Nah, kemudian di bagian bawah pintu depan, di bagian bodi bawah pintu depan ini kita mendapatkan 3 buah kubangan angin untuk masuk ke dalam bodi. Ini juga sama, menjadi salah satu ciri khas Carry, serta digunakan juga untuk kompetitornya yaitu Mitsubishi T120SS. Nah, handle pintu kita mendapatkan dengan handle pintu model cungkil biasa dengan di bawahnya ada slot kunci untuk mengunci pintu itu sendiri, yang menjadi ciri khas mobil lama juga atau mobil kotak ini. Dia memiliki talang yang ini cukup panjang ya, talangnya dari bagian depan kanan ini, talangnya muter bodi ke samping, ke belakang, hingga muter ke bagian kiri depan. Nah, untuk tambahan informasi, bagi Anda yang memiliki mobil berjenis seperti ini harus hati-hati pada talangnya, karena apabila ada sisa air yang tidak dapat mengalir ke bawah, dia mengendap di bagian talang ini, apabila dibiarkan saja akan menimbulkan karat, yang tentunya akan mengganggu untuk pandangan kita ya. Nah, mobil ini memiliki panjang sekitar 3,8 meter dengan tinggi sekitar kurang lebih 1,9 meter dan juga panjang sekitar kurang lebih 1,5 meter. Nah, untuk ground clearance sendiri ini cukup baik untuk di kelasnya, karena pada masa itu dia dapat bersaing dengan Toyota Kijang yang menjadi kompetitor untuk mobil keluarga. Nah, di bagian samping ini kita mendapatkan di bagian tengah kacanya yang samping tengah ini dengan yang belakang, dia modelnya sama, pembukanya tidak menurun ke bawah namun ke samping. Kemudian di bagian tengah, bagian bawah ini kita mendapatkan untuk pembuka untuk slot bahan bakar ke tangki, namun ini hanya dibuka biasa, tidak ada penguncinya. Namun untuk pembuka pintu dari tangki ini, tutup dari tangki itu sendiri, dia menggunakan kunci, sehingga harus turun. Kita apabila menjadi pengemudi saat mengisi bahan bakar, kita harus turun mengambil kunci kontaknya untuk membuka tutup tangki itu sendiri. Nah, itu juga salah satu ciri khas dari mobil lama. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ya, seperti ini tampilannya bila kita lihat dari bagian belakang. Nah, bila kita lihat dari bagian belakang, ini menjadi salah satu penanda pembeda dari Suzuki Carry yang diproduksi oleh karoseri-karoseri lokal ataupun Suzuki Carry yang diproduksi oleh pabrik Suzuki itu sendiri. Nah, bila mobil ini mobil yang diproduksi oleh Suzuki Carry itu sendiri untuk bodinya. Sehingga mobil ini sudah cukup umum di masyarakat karena modelnya banyak yang digunakan itu seperti ini. Nah, untuk lampu stop lamp berada di bagian bawah. Nah, di bagian bawah bumpernya juga tak kalah menarik karena bumper ini terbuat dari bahan besi sama seperti halnya yang digunakan pada bumper depan. Untuk lampu untuk lampu fog lamp terdapat di bagian bumper ini, kemudian ada lampu untuk mundur serta untuk lampu sen di bagian pojok atau setiap ujung dari bumper ini. Sekarang kita lihat kapasitas dari bagasi mobil ini. Nah, ya, ini memiliki kapasitas yang cukup luas menurut saya karena dapat untuk menempatkan beberapa barang dan dapat ditumpuk ke atas sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada space bagasi ini dia telah ditempatkan subwoofer tambahan aftermarket. Sudah ada subwoofernya saja, terdapat sisa bagasi yang cukup luas untuk menempatkan beberapa barang. Nah, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, dalam pembeda tipe DRV dan GRV, kalau tipe DRV joknya belakang ini, jok barisan ketiga masih saling berhadapan-hadapan, namun untuk tipe GRV ini, joknya sudah menghadap ke depan semuanya. Dan salah satu yang menarik juga dari mobil ini, pintu bagasinya. Jadi pintu belakang ini hanya berfungsi sebagai pintu bagasi karena jok dari bagian belakang sudah menghadap ke depan. Namun biasanya mobil pintu bagasi itu kan tidak bisa dibuka dari dalam.
untuk mobil ini dapat dibuka dari dalam. Terdapat tuas untuk pembuka pintu, terdapat handle untuk penariknya, dan terdapat pula kunci untuk mengunci dari pintu bagasi itu sendiri. Seperti itu dari bagian belakang. Sekarang kita tutup. Mari kita lanjut ke dalam bagian interior. Meski sudah tidak muda lagi, namun perlu diapresiasi dengan adanya AC double blower yang berada di bagian tengah mobil ini. Dalam kondisi normal, AC ini dapat mendinginkan bagian dalam kabin secara menyeluruh. Ya, sekarang kita masuk ke dalam interior mobil ini. Nah, jujur, hal pertama yang saya rasakan duduk di bagian pengemudi ini, saya rasakan kurang dinamis. Karena jok dari mobil ini tidak dapat menumpang tubuh dengan baik, dia hanya datar begitu saja. Kemudian tidak kita dapatkan pengaturan tilt steering ataupun teleskopik tidak didapatkan dalam mobil ini. Dia hanya mendapatkan pengaturan jok yang dapat dimaju dan mundurkan, sliding, serta memiliki pengaturan reclining yang dapat dinaik dan turunkan. Mohon maaf, ada kendala sebentar. Nah, meskipun begitu, untuk sebagian orang ini tidak menjadi masalah saat mengemudi. Karena mobil ini memiliki keunggulan yang mana keunggulan itu kita mendapatkan visibilitas yang sangat bagus. Karena untuk melihat ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, serta belakang itu kita dapat melihatnya dengan cukup jelas. Nah, kemudian dari dashboard itu sendiri, kita mendapatkan dashboard dengan berbahan dasar plastik keras biasa. Namun dashboardnya ini ada di bawah ya, sehingga kita untuk melihat ke depan itu sangatlah jelas. Kemudian di bagian atas dashboard ini kita mendapatkan ruang kecil penyimpanan yang datar untuk menempatkan buku kecil, tisu ataupun HP, sehingga tidak mudah untuk jatuh karena ini alasnya itu datar ya. Nah, kemudian kita mendapatkan blower AC di bagian tengah ini. Di bawahnya lagi kita mendapatkan 4 buah pengaturan AC, yaitu ada pengaturan untuk arah semburan, dapat menyembur ke bawah ke atas, ada pengaturan hot and cool, ada pengaturan sirkulasi angin yang masuk ke dalam mobil, kemudian ada pengaturan kecepatan dari AC itu sendiri. Di bawahnya lagi kita mendapatkan audio single din, namun ini 2 buah reket. Kemudian di bawahnya lagi ada asbak, ciri khas mobil pada zaman dulu, karena orang pada zaman dulu sering merokok di dalam mobil. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian kanannya dari asbak itu kita mendapatkan soket elektor untuk menambahkan daya atau dapat digunakan ya untuk cas handphone ataupun hal lain yang dibutuhkan oleh pengendara. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk tes jalannya. Ya, sekarang kita mengendarai mobil Carry Railvan ini. Nah, yang saya rasakan sangat mengemudi mobil ini asik ya, karena mobil ini cukup besar, seolah mungkin seperti mengendarai bis. Nah, karena posisi mengemudi ini kita ada di posisi depan pojok kanan, kita melihat ke belakang, melihat dari spion tuh rasanya panjang dan juga besar. Nah, mungkin karena dari bentuk mobil ini yang kotak. Untuk segi suspensi cukup lumayan baik. Namun bagi Anda jangan disamakan dengan mobil yang memiliki moncong. Karena apa? Posisi mengemudi dari mobil ini kita tepat berada di atas roda, di atas ban. Nah, jadi apabila kita melewati jalan yang jelek, jalan yang berlubang, itu efek dari kita melewati jalan itu langsung dapat kita rasakan. Karena kita, seperti yang saya bilang tadi, kita berada di atas roda itu, mengemudinya. Namun, entah kenapa saya enjoy mengendarai mobil ini. Karena kita dapat melihat ke depan itu dengan sangat jelas.
ke samping kanan, ke samping kiri itu cukuplah jelas dilihat dari dalam ini. Mobil ini untuk menaiki tanjakan itu ya dirasa cukup saja, tapi kuat. Karena dia belum injeksi itu biasanya istilahnya apa ya? Nggak perlu didadak atau kita tuh jalan ngoper di tengah saat di tanjakan itu berani. Asalkan dengan bobot yang sudah diberikan. Artinya bobotnya itu bobot wajar. Itu mobil ini kuat untuk menaiki tanjakan. Pengalaman saya pakai mobil ini Railvan 1300 menaiki tanjakan Butuh atau Nepal Van Java yang sekarang lagi viral di internet itu, saya pakai Carry Railvan ini meskipun bukan mobil ini, namun sama-sama 1300 cc, dia kuat loh. Dengan kapasitas penumpang waktu itu sekitar 6 orang. Rasanya menaiki tanjakan itu tidak mendapatkan problem sama sekali. Soal kegedapan kabin ya biasa-biasa aja, karena mobil ini mobil lama dan juga belum memiliki fitur-fitur apapun. Kegedapan kabinnya ya masih standar lah. Meskipun standar seperti ini, orang-orang desa tuh masih suka pakai Carry Railvan disebabkan kapasitas angkutnya banyak. Seperti itu. Jadi begitu saja video ulasan tentang Suzuki Carry 1300 cc ini. Mohon untuk tetap like, komen, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terus dukung dan tonton video dari Daya Kuda Channel. Saya Faris Hanif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.